Saudara-saudari sekalian, mohon menjawab seruan-seruan berikut dengan mendoakan, hantarlah dia ke hadapan Allah. Hantarlah dia ke hadapan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil dia, jangan menolak kedatangannya. Hantarlah dia ke hadapan Allah. Para kudus Allah, datanglah menolong. Para malaikat Allah, datanglah menyongsong. Hantarlah dia ke hadapan Allah. Para malaikat Allah, bawalah dia ke pangkuan Abraham. Hantarlah dia ke hadapan Allah. Bunda Maria, ulurkanlah tanganmu. Hantarlah dia ke hadapan Allah. Tuhan, berilah dia istirahat kekal, dan semoga cahaya yang kekal menerangi dia. Hantarlah dia ke hadapan Allah. Semoga Tuhan membuka pintu surga bagi putranya yang pulang ke tanah airnya yang sejati. Di sana tiada duka cita, tetapi hanya kegembiraan untuk selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan memerciki jenazah dari saudari kita, ibu kita Herlina Manggalatung. Dengan memerciki air suci, kita diingatkan akan janji baptis yang pernah kita ucapkan, yang pernah diucapkan juga oleh ibu kita Herlina Manggalatung. Semoga Tuhan membersihkan hatimu dan mengubah tubuhmu menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Amin. Allah pencipta segala sesuatu, janganlah lupa akan ciptaanmu yang pernah kau anugerahi hidup. Engkau sendirilah yang memanggil saudara kami meninggalkan dunia ini. Terimalah dia di tempat kediamanmu, sebab dialah anakmu, ciptaanmu, milikmu. Ya Bapa, ia belum dapat menyelesaikan semua tugas hidup di dunia ini, tetapi Engkau sudah memanggilnya. Kami percaya Engkau berkenan menyempurnakan apa yang belum dapat diselesaikannya dalam batas waktu yang Kau berikan. Kini jantungnya tidak berdenyut lagi dan kelopak matanya sudah Kau katupkan. Hanya satulah yang masih dirindukannya, yakni Engkau, Allahnya dan Allah kami. Di dalam Engkau, ya Bapa, ia akan berbahagia selama-lamanya. Tak seorang pun hidup bagi diri sendiri, tak seorang pun mati bagi diri sendiri. Kita hidup dan mati bagi Allah, sebab kita milik Allah. Kami mohon pula ya Bapa, bagi kaum kerabat dan handai tolan yang ditinggalkannya. Semoga peristiwa ini tidak menggoyahkan iman mereka. Sebaliknya mereka semakin menyadari bahwa hidup dan mati sepenuhnya ada di tangan-Mu ya Bapa. Tabahkanlah iman mereka dan juga iman kami. Semoga kami selalu percaya akan kebijaksanaan-Mu. Karena Kristus Tuhan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 14 ayat 7 sampai 9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab
untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Saudara-saudari terkasih, kita berkumpul di sini atas keyakinan yang sama bahwa hidup setelah kematian itu benar-benar ada. Dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan bahwa barang siapa tinggal di dalam dirinya, siapa tinggal dalam aku di dalam dia. Maka ketika kita tinggal di dalam Kristus, dan ketika Kristus bangkit, ia kembali kepada Bapa, maka kita pun ikut dibawa bersamanya. Ibu kita, saudara kita yang kita doakan hari ini, Herlina Manggalatung, telah dibaptis dalam nama Yesus. Pada waktu pembaptisan, ia telah dibawa kepada Kristus dan ia tinggal di dalam Yesus. Maka sejak pembaptisan itu, ia adalah milik Kristus dan ia tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal dalam dia. Dari bacaan pertama tadi sangat jelas Rasul Paulus menegaskan
kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Tidak ada seorang pun yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati, kita pun mati untuk Tuhan. Maka saudara-saudari, melalui sakramen-sakramen yang telah diberikan oleh gereja, kita memperoleh rahmat untuk menjadi anak-anak Allah. Kita disatukan dengan Kristus. Kristus telah mati, tetapi Ia juga bangkit. Ia bangkit untuk menjadi Tuhan baik atas orang-orang hidup maupun orang-orang mati. Maka barang siapa yang datang kepada Kristus tidak akan lari kemana. Ia akan dibangkitkan pula bersama Kristus yang telah bangkit. Saya mengutip kata-kata dari Santo Agustinus. Kami diciptakan untuk-Mu ya Tuhan, jiwa kami belum tenang sebelum beristirahat padamu. Jiwa seorang manusia sebelum beristirahat, sebelum bersatu dengan Tuhan, belumlah tenang. Kita dalam persiarahan hidup ini di dunia ini, seringkali itu kegelisahan melanda kita, kekhawatiran melanda kita. Tetapi ketika kita kembali kepada Tuhan, saatnya nanti kita akan memperoleh ketenangan. Maka dari itu kita percaya juga bahwa pada hari ini ibu kita, saudari kita Herlina Manggalatung telah tenang jiwanya bersama dengan Allah. Doa-doa kita hari ini, doa-doa kita yang akan terus kita panjatkan ke depan dalam upacara-upacara yang akan kita laksanakan, itu akan menuntun saudari kita ini, ibu kita ini, untuk semakin memperoleh ketenangan, kedamaian bersama dengan Allah. Karena sekali lagi Yesus menegaskan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan kubangkitkan dan kubawa kepada Bapa. Maka saudara-saudari dalam iman yang sama, marilah dengan penuh keyakinan kita terus saling mendoakan. Kita mendoakan ibu kita ini, dan semoga ia juga menjadi pendoa bagi kita. Semoga Roh Kudus membantu kita. Amin. Kini mari kita kembali meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Percaya akan sabda Tuhan ini, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga. Ya Allah, Bapa seluruh ciptaan, Engkau menciptakan kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau juga yang memberi napas kehidupan kepada kami semua. Saudari kami ini telah menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Maka terimalah dia dalam kebahagiaan abadi di surga bersama dengan para kudus-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, Engkaulah asal dan tujuan hidup kami. Kami mohon ya Bapa, ampunilah segala kekurangan, keterbatasan, dan dosa-dosa saudari kami Herlina Manggalatung yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Semoga limpah kemurahan-Mu memberi keselamatan kekal bagi jiwanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berkatilah segenap rumpun keluarga yang sedang berduka atas kepergian saudara-saudari kami yang kami cintai ini. Berilah kekuatan dikala mereka mengalami ketidakberdayaan, dan hiburlah mereka dikala mereka mengalami kesedihan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Rahim, teguhkanlah iman kami akan Yesus Putra-Mu. Semoga kami mampu memahami arti kehidupan dan kematian dalam terang sengsara, wafat, dan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita doakan juga seluruh rangkaian acara doa-doa ibadat yang akan kita laksanakan untuk ibu kita, saudari kita Herlina Manggalatung. Semoga Allah Bapa memberkati seluruh rangkaian kegiatan ini agar Ia memberikan cuaca yang baik dan segala rencana yang telah direncanakan oleh keluarga dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa sumber penghiburan dan kekuatan kami, demikianlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Lagu pengantar kolekte stensilang nomor 4. Stensilang nomor 4. O puang to palulungan. O puang to palulungan, ambek na to madusen, rondong kanite to temo, mapari mo kisah ding. O puang
O puang kamasikan pabata ipenaangki lama patungan ranu belana mangkami sua pelak bak tamalino o puang kamasikan o puang kamasikan mangkamo mika beampang pesangsi yuluran ki lamai telino mandasa umpentamu ikomi o puang kamasikan o puang kamasikan pakatan ay pinangki mintura putalangki ang kitantong mengkaula langan olomi puang o puang kamasikan o puang kamasikan. Kini saudara-saudariku, mari kita persatukan doa-doa kita dengan doa yang telah diajarkan Kristus kepada kita. San siatoron Indo sang siuluran umpasaka itu la dipasisolan na kaleta yan na saka dakoto doa sebelum makan dipandu oleh Frater Indra. Yo, ada kesemunasan duduk lagi sorong keluarga lagi besi tukar seng. Kawai ke? 50. Ya tentu itu duku 50 sabu pisang. 50 sabu. Tamo. 100 di dalam maya. 100 sabu. Bentalun. Yo, nah apa sudah coba tamu bersemangat. 50 bahasa sabu tentu ya. Tamu ke mau bentar loh nih. 50 sabu bisa. 50 sabu. Bentar loh kita. Oh di tol itu ada pakoda kopi toh. Oh ini lentek kan? Ira. 100 sabu bisa tendang bentar loh di tolong mayo. Oh ya sisi itu tuh. Nenek tiada. Di lebih pasul itu bosku. Oh ya bersemangat. Ditoleh. Kita lebih 50 lah. 50 sabu. Isen. Oh 100 sabu. Kita rumahnya. 100 sabu. Bentalun bapak ya. Yo. Ya mas surah kami. Mana kote? Oh ya sudah tama. Ini tidak mina 50 sabu. Bisa 50 sabu. Bentalun. Yo, bayi nama bayi minta apa?
Dempa pada bisa ini nih. Apa sulit mengalir yang pertama? Ya, ini apa bisa? Berapa kau tunda ini 50 sesabu. Maka mereka oh ya le. Ini apa bisa? Tahu? Tahu ke? Tahu mau ke pentalun nih. 50 sabu bisa pentalun. Ini kampung deh. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita kembali tenang, kita memohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu melalui keluarga di tempat ini, makanan dan minuman yang telah mereka sediakan dengan penuh cinta kasih. Berkatilah makanan dan minuman ini agar memberikan kekuatan dan pemulihan tenaga bagi kami, khususnya bagi keluarga yang berduka. Ketuklah pula pintu hati kami masing-masing agar senantiasa tergerak untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Terimalah doa ini yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sukacita dalam Tuhan.